Gue bilang, udah nih lu yakin? Gue bilang, lu mau barang gue nih, gue bilang gitu kan. Yaudah sini lo lepas, kata dia gitu. Lu nggak nyesel? Gue bilang, ntar kalau seandainya teman-teman gue tahu dia jadi masalah, gue bilang gitu kan. Udah nggak, lo lepas, kata. Lu anak mana? Gue bilang gitu. Dia nggak nyebutin sih. Tiba-tiba gue kasih. Yaudah nih gue kasih. Habis lah tuh ketemu tuh, dicari semuanya. Hampir akhirnya anak ketahuan lah, pada dibetak-betakin sama temen gue. Dan dia. Lu perempuan masih dibetak juga kan, masih digarap juga gitu kan, lu nggak mikir apa gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Kali ini Ella Budi Murni angkatan 9699, basis 52 Kampung Melayu. Dia akan menceritakan bagaimana seorang wanita menjadi anak STM di Budi Murni yang pernah dibetak sama anak Hatawana dan gak boleh pulang sebelum cus 40 lewat. Oke guys, gitu aja, langsung aja kepoin. Thank you. Leteri, nonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat siang buat penggemar Andrew Najir 75 channel. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser. Ya, kali ini gua bersilaturahmi masih di daerah timur, tepatnya depan gereja, jalan itu gereja ya? Nah, depan gereja oleh pustaka. Gua tadi janjian sama Narsum dari kemarin dan kita makan siang di sini. Ini kedai lokale. Kedai lokale pas lampu merah perapatan Balai Pustaka depan gereja, nggak jauh dari sana sekolah STM Mangulan ke 12 Romangun. Dan penonton setia Andrew Najir, langsung aja di subscribe, like, and share. Kali ini gua hadirkan yang agak beda dan mungkin salah satu yang enggak diduga-duga. Gue menampilkan salah satu Sri Kandi dari STM daerah timur. Ya. Mungkin beberapa alumni BM sama pengurus BM ini udah familiar banget wajah ini, karena salah satu Sri Kandi yang di komunitas alumni Budi Murni lumayan paling aktif. Ya, tanpa panjang lebar, langsung kita say hello buat penonton Andrew Najir 75 channel. Pak, hello lah. Hai guys, apa kabar semuanya? Oke, itu aja kali cukup ya. Namanya siapa? Oh, nama gua Ella Pepeng. Jadi biasa di sekolah tuh dipanggil Pepeng. Di rumah pun sama, dipanggilnya Pepeng juga karena memang itu nama pemberian di rumah. Pepeng jadi kebawa ke sekolahan gitu, Pak. Jadi orang lebih kenal manggil ada yang Ella, ada yang Pepeng. Ya, berarti gini, kalau seandainya mereka manggil gua Ella, berarti temen gue yang baru. Tapi kalau dia udah nyebut gua Pepeng, berarti temen gua lama, antara SMP dan STM gitu. Sama kampungan. Ya, sama daerah rumah gitu. Itu lulus di BM tahun berapa lulus? 99. 99, berarti di akhir 2000-an. Ya, kita hadirkan Ella Pepeng dari alumni STM Budi Murni 1 Jakarta Timur untuk penonton Andrew Najir 75. Bismillah. Oke. Ini gua ketemu tahun 2020 ya, Pak? Apa 2021 kita? 2020 ya? 2020. Dan ternyata ya sama-sama orang Pisangan. Kalau ujung-ujungnya masih saudara sebenarnya. Akhirnya komunikasi sampai sekarang. Nah, ini cerita nostalgia nih buat penonton Andrew Najir, dan mungkin pengen tahu nih waktu masa-masa sekolah di STM Budi Murni zaman itu seperti apa. Dan lu sebagai cewek, kenapa lu milih STM dan kenapa milih Budi Murni? Ceritanya gimana? Ya, yang jelas kenapa gue pilih STM karena memang ruang lingkup gue berkawan lebih banyak dengan laki-laki, Bang. Gitu kan. Jadi, lu ya?
Ya bisa dibilang kayak gitu gitu. Nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di mana-mana, lebih banyak lebih cenderung dengan laki-laki gitu. Jadi agak lebih nyaman bergaul dengan laki-laki kayaknya gitu. Jadi ya sudah gitu, pemikirannya kayaknya kalau gue masuk sekolah yang banyak perempuan agak-agak nggak terlalu nyaman ya. Akhirnya gue ngambil ya udahlah STM aja gitu. Itu pun gue masuk STM itu sempat nggak direstuin sama orang tua gue, Bang. Ini dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya Dua-duanya enggak. Cuman dulu yang gua minta support itu dari nenek gua. Jadi gua bebein nenek gua nih. Gua bilang kalau jadi dulu kan image-nya tuh yang orang tua gua tahu kalau STM itu perempuan itu nggak bisa dijaga dengan kawan-kawannya, Bang. Jadi lu ntar lu diapa-apain lu gitu kan, maksudnya temen lu laki gitu kan, kebanyakan laki lu ntar yang macam-macam lah gitu. Ntar kalau lu di jalan kalau seandainya tawuran lu nggak bisa dilindungi sama teman-teman lu gitu. Tapi gue berusaha untuk meyakinkan ke almarhumah nenek gue. Akhirnya nenek gue tuh ngebaik-baikin nyokap gue lah gitu. Akhirnya nyokap gue ya udahlah terserah lu mau sekolah di mana gitu. Akhirnya tanpa sengaja gue jalan kemana gitu, gue tuh ngeliat BM ini sekolah tuh apa sih gitu kan, maksudnya karena gue ngeliat sekolah tuh tempatnya nggak memungkinkan gitu, Bang. Maksudnya yang nggak serak lah ya. Kaca tuh yang nggak komplit gitu, yang tadinya aturan utuh ada papan lah atau gitu kan, atau gue nih sekolah apa nih, ada sekolah STM nih kan, gue di sini aja lah dekat gitu pemikiran gue. Ternyata pas gue ngedaftar itu ketemu lingkungan rumah, kawan gue di rumah gitu kan. Akhirnya setelah dari situ ya gue kalau berangkat sekolah jadi bareng sama dia. Oh gitu. Ternyata di daerah tuh banyak sekolah di situ. Banyak. Dan gitu. alumni juga ya. Ada. Ternyata temen gue nongkrong itu pun di rumah, dia sekolahnya di BM gitu. Cuman memang dia nggak terlalu terbuka tentang sekolahnya. Cuman gue nanya lu sekolah di mana sih gitu kan? Gue sekolah di BM Peng gitu, di Duren Sawit gitu. Oh gitu. Itu belum gue lihat sekolahnya gitu. Setelah gue lihat sekolahnya sekolahnya kayak begini gitu kan. Ternyata gue masuk di situ gitu kan. Akhirnya gue masuk di sini gitu kan. Ya udahlah gitu. Udah kayak begini udah jalani kan. Gue pikir gitu ya udah lambat laun gue masuk. Daftar pun gue tadinya mau masuk otomotif, tapi karena nggak boleh, gue masuk otomotif. Dia udah nggak masuk otomotif katanya, masuk aja ke listrik karena listrik ada perempuan nih. Kalau jadi di saat gue daftar itu elektro itu udah ada cewek yang daftar gitu. Akhirnya gue ngambil ke listrik. Jadi di lettingan gue itu ada 3 sama gue, gitu, Bang. Jadi 3 cewek. Ya? 3. Jadi yang ikut basis itu gue sama temen gue, yang satunya enggak karena dia rumahnya di daerah sekolahan. Gitu sekolah. Jadi gue sama dia udah tuh kalau seandainya ini basis gue kan Melayu, sama Melayu gue berangkat. Sama karena rumahnya dia kan di daerah situ juga, di daerah Permata, Permata Jatinegara situ. Nah, dia justru lebih dekat kan gitu ke situ. Gitu. Ini justru gue yang jauh dari Pisangan, gue ke Melayu. Gue ke Melayu dulu gitu. Cuman gue nggak, kadang kalau lagi kesiangan gue berangkat dari Kodim karena anak Kodim juga ada gitu. Ada lebih dari 10 orang tuh Kodim gitu. Nah ya udah dari situ berlanjut aja jalan terus. Nah ini sekolah rumah mungkin kalau tahu Pisangan tuh dia Pisangan lama ya, Pasar Rejo lah orang kenal. Itu STM yang dekat ya Bonsel. Dia memilih karena lingkungan di gangnya dia banyak kan sekolah di Budi Murni, dia akhirnya ikut ke Budi Murni. Seru juga banget, Bonsel tinggal di Perang doang. Cuman biasanya rumah orang pengen yang sekolah kedekatan, pengen jauh gitu ya. Iya benar, biasanya gitu Bang, ada seninya kan gitu. Nah, begitu ente masuk dan tahu lingkungan ente, berarti ente otomatis bareng sama teman-teman kampung dong, teman-teman apa belum tahu basis? Jadi waktu gua daftar itu kan belum, masih ketemu begitu aja. Tahunnya itu pas dulu kan masih penataran ya, P4 kan, masih itu. Ente penataran berarti cuman daftar nggak bareng teman-teman yang itu. Seminggu pertama gue nggak, tapi selanjutnya gue ngikut karena temen gue yang di rumah itu juga bilang udah pengen kita berangkat dari sana aja tuh kan ada basis Melayu. Akhirnya gue berangkat dari situ lah. Jadi dari setelah habis penataran itu gue baru berangkat dari Melayu lah. Melayu. Berarti Ella ke daerah pintu kereta dulu baru naik ke Melayu lagi 2 kali nyambung dong. Iya. Makin jauh ya. Iya kan orang mah nyari yang dekat ya, orang dari rumah gue tinggal lurus doang ke sekolah nih kagak, gue balik dulu gitu, habis itu lewat lagi di situ kayak begitu kan. Karena temen di daerahnya ngajakin nongkrong berangkat dari sono nih, sorry BM itu zaman lo pagi semua apa ada siang ya?
Di gue udah pagi semua. Pagi semua jam 6 ya? Udah pagi semua. Berarti pagi-pagi buta udah Melayu nih? Udah. Gue itu sekolah itu bang kayak orang kerja. Jadi gue berangkat jam 6 pagi, pulang itu nyampe rumah bisa jam 12 malam. Iya bisa jam 12 malam gue nyampe rumah gitu. Jadi berangkat pagi. Kadang padahal sekolah cuma belajar itu dari jam. awal di BM tuh? Dari awal. Dari awal bang gue. Dari awal di BM itu kayak begitu gitu. Karena gimana nih? Gue biasa kalau nongkrong kan orang udah lupa bang. Iya kan di Melayu kan udah enak aja tuh, udah nongkrong sama pengamen, sama apa kan udah di situ semua. Belum yang mereka jalannya gue pergi dulu ya sebentar, pulang bawa duit, pulang bawa apa kan udah enak aja, emang ada yang subsidi kan. Malah manjang ya. Nah, manjang kan kayak gitu. Apalagi kan dulu di Melayu itu lu nggak boleh pulang kalau seandainya sebelum budut balik. Nggak boleh pulang sebelum budut lewat. Iya. Apa alumni? Iya, abang kelas. Jadi ada yang ngebawa kan gitu kalau seandainya misalnya udah pulang nih, udah tahu waktunya pulang, itu kan udah pasti ada alumni yang nongol, satu ataupun dua kan gitu. Kalau budut datang lewat, udah kelar urusannya baru boleh pulang. Iya, paling lambat kan. Siang berarti. Iya, kadang kan gue pulang sampai di Melayu kan kadang 7:30 jam 8. Oh, sampai budut malam. Sampai malam, Bang. Cinta banget budut. Ya begitu deh udah gue, walaupun gue ibarat kata nemenin temen gue yang pada tawuran gitu, yang tidaknya gue ngeliat menjadi saksi mata gitu bang, yang gue dititipin barang ya kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya ada seninya juga sekolah. Di antara anak-anak basis Wisma 2 Melayu di zaman lo, di situ pasti ada Ella yang bantu lo. Kesan pertama apa ya? Kan begitu Ella naik basis nih, kesan pertama nih kan bukan anak Pisangan doang, ada berapa dari basis lain, dari daerah lain nih. Apa yang Ella ingat nih selama waktu pertama kali ikut basis? Iya, macem-macem ya bang, yang dari ribut antar sekolah, yang akhirnya ribut sama kampung, yang gua harus pulang mindik-mindik kalau gua ketinggalan basis gitu kan. Karena kan kalau sama kampung kita gampang bang di sweepingnya kan. Yang ada gue pulang muter tuh, harusnya gue lewat PR ya kan, gue jadi ngikut sama anak Libuca pulang ke sono gitu. Kalau nggak begitu gue sendiri-sendirian lumayan juga, agak scoring juga ya. Nah iya kan kayak gitu. Orang gue pernah punya satu cerita bang, gue itu ngikut sampai di Melayu. Udah cerita anak-anak masih pada nongkrong, cuman gue kepengen balik lah ceritanya. Gue kepengen balik siang-siang. Orang biasa gue balik malam, gue balik siang tuh bang, sekitar jam 2-an lah gue balik di Jenderal Urip. Gue ingat banget naik 52, gue di belakang sendirian, nggak ada penumpang lagi, cuman gue doang. Naik lah bocah pakai baju sekolah ngedeketin gue di feeling udah kagak enak nih. Gue bilang wah gila nih, kalau seandainya budut aja mah gue habis lah gitu, namanya perempuan kan gitu. Akhirnya dia ngomong gini, sekolah di mana? Kata gue, kenapa lu nanyain gue sekolah di mana? Gue bilang gitu kan. Gue anak BM, gue bilang gitu. Oh yaudah, lepas di jam tangan lu. Gue jam tangan emang dasar barang haram ya bang. Oh jam tangan itu bekas betak. Iya. Dikasih lu. Cabang betak lu dikasih lah. Gue dikasih. Gue dikasih itu ceritanya. Pas udah gitu udah, gue bilang kenapa? Gue bilang gitu. Ya kalau dipikir mungkin jam tangan harganya berapa sih gitu kan? Zaman itu apa? SWAT. Iya, SWAT gitu kan. Gue bilang, udah nih lu yakin? Gue bilang lu mau barang gue nih, gue bilang gitu kan. Yaudah sini lu lepas, kata dia gitu. Lu nggak nyesel? Gue bilang. Ntar kalau seandainya teman-teman gue tahu dia jadi masalah, gue bilang gitu kan. Udah nggak lu lepas, kata. Lu anak mana? Gue bilang gitu. Dia nggak nyebutin sih. Tiba-tiba gue kasih. Yaudah nih gue kasih. Gue cerita sama temen gue. Oh iya, temen gue yang satu basis sama gue di rumah itu gue cerita. Nah kebetulan kadang kan gue dari Perumpung, kadang gue dari Libuca, Pondok Kopi itu. Jadi basis kemana aja gue ngikut. Dia cerita sama anak Perumpung, pas lagi naik basis Perumpung. Dibilang, si Pepeng kata jam tangannya di betak, kata gue. Gila mau anak mana? Nggak tahu dia anak 5, pokoknya dia lagi naik 52 di betak. Dia nanya, lu anak mana? Cuman anak itu nggak jawab. Terus ciri-cirinya kayak apa gitu kan. Ya gue bilang sama dia kalau anaknya agak tinggi, pakai topi, gini-gini lah, agak kurus gitu. Ternyata anak Perumpung itu, temen gue itu paham kalau dia anak Hatawana gitu kan. Karena dia masih satu lingkungan, dan kebetulan besoknya gue nggak sekolah, gue kasihan bang, gue nggak berangkat sekolah tuh Hatawana. Praktek lah di tempat daerah sekolah gue. Ya? BPKPT kan dulu kan, di situ lah ceritanya.
Habis lah tuh ketemu tuh, dicari semuanya, hampir akhirnya anak ketahuan lah, pada dibetak-betakin sama temen gue. Dan dia Ah, lu perempuan masih dibetak juga kan, masih digarap juga gitu kan, lu nggak mikir apa gini gitu. Udah pas udah kayak gitu, pas pulang ternyata itu bocah rumahnya di Perumpung lah, ketemu sama anak Perumpung. Habis bang diperhatiin lagi, akhirnya disuruh ketemuin gue. Besoknya nih gue disuruh tuh, lu besok kan katanya berangkat dari Perumpung aja, katanya nggak usah dari Melayu. Kenapa kata gue tuh, dulu berangkatnya dari Perumpung. Berangkat itu gue sama temen gue tuh si Harry Bell tuh, gue berangkat sama dia dari Perumpung. Datang tuh bang anak kucuk-kucuk katanya. Kata gue nih anak yang kemarin ya, udah gue temuin aja. Dia akhirnya minta maaf bang sama gue. Maafin nih kata gue tuh ngambil jam lu. Jam gue akhirnya dipulangin tuh, dipulangin akhirnya. Udah pas gue ketemu temen gue, udah pengen udah beres ya. Konyol lagi macem-macem. Clear udah kan. Jadi Udah. urusan yang tadi pertama itu dikelirin, dibentrokin di BPKPT tempat sekolah lo. Tapi ternyata anak lu nungguin juga. Iya, anak Perumpung nungguin juga. Iya, gue bilang udah lah, gue Sebenarnya pas ya. udah kelar impas bang, gue bilang ya begitulah, gue bilang Tapi ada. dari situ lu berpikir, gua baru pulang malam terus nggak mau misah atau gimana? Enggak juga. Ketika gue memang gue pengen di rumah gitu, ketika gue pengen leha-leha, karena kan gini, ketika gue pulang siang nih, ntar ada anak basis Libuca lah yang datang ke rumah, karena dulu rumah gue hampir Base camp. kayak base camp juga lah gitu kan. Jadi mereka yang pulang siang ke rumah gue kadang gitu kan, peng masak ya gitu. Emak gue tuh almarhum nenek gue dikasih duit bang buat masak. Jadi doi habis ngasih duit, ntar sore balik lagi, doi makan kan, duitnya udah habis kan, doi jalan lagi doi habis kelar makan nih, gue jalan sama temen gue cabut nyari duit lagi. Sampai kayak begitunya gak tuh, kadang kalau kita udah mikir kayak begini, gila dulu hidupan gue kayak begitu ya gitu kan, maksudnya sampai sebegitunya gitu. Sekolah yang jalan paling sekolah berapa jam sih bang, kita kebanyakan di jalan kan gitu. Makanya kan gitu, apalagi kalau habis praktek udah pasti kan pulangnya kan cepet kan. Makanya kata gue, sekolah apa gunanya ya, kadang-kadang gue sekarang gitu, maksudnya sekarang mikirnya tapi kalau nggak begitu kita nggak ada seninya juga bang, kita nggak punya cerita gitu maksudnya kan. Nostalgia dong bang. Makanya kan gitu. Udah macem-macem bang, gue yang pernah disambit sama guru gara-gara main apa sih, gundu. Gue pernah bawa gundu ke sekolahan. Maksudnya apa main gundu? Ngapain main gundu di sekolahan? Jadi gue iseng main gundu lah. Gue bawa gundu tuh, gue kan kalau di rumah kan suka main gundu tuh sama teman-teman gue ya, biasa lah kan ada di sampingannya. Gundu karena main kelereng karena ada sampingan. Ada sampingannya. Terus? Ceritanya gue main lah tuh di sekolah, ada alumni gue tuh, ada siapa lah gitu, banyak lah gitu. Gue dipanggil sama guru. Nah guru gue kan banyak kan orang ini bang, Medan kan gitu. Dia udah kan main catur. Kelar main catur ngeliat gue masih sama anak-anak masih main gundu, kali gue dipanggil bareng-bareng bang, diomelin gue. Kamu perempuan kata ya pak, orang udah jam kelar, udah sekolahnya udah kelar gitu, maksudnya tinggal nungguin yang lain pada pulang bang, ngisi kekosongan itu gitu. Sampingan apa cepet 100 gopek. Iya, ada duit dulu mah bang, kan duit kan boleh ada. Iya, ada cepet, ada gope kan. Pulang masih lumayan untung-untungan. Makanya udah emang udah begitu adanya bang, udah jalani kayak begitu kan. Emang ada seni, banyak seni. Apa kalau di SM itu lebih banyak seninya bang, gitu kan. Ada susahnya, ada senengnya. Yang tiba-tiba gua dicomot lah pas gue tuh bang, untung tuh lagi gue dititipin barang sama anak-anak bang. Nah ini kan pada umumnya cewek STM emang tempat penyimpanan barang. Dan lu jadi tempat penyimpanan barang ini dari awal kelas 1 sampai 3 tahun atau kapan? Iya yang jelas dari awal. Yang jelas dari awal. Nah, sebanyak-banyaknya barang yang dalam lu bawa tas apa? Gua pernah hampir bawa tas yang keril yang isi lumayan banyak tuh bang, yang gede, bisa nyampe 12 mungkin ya, karena tinggi kan. Karena kan tinggi kan. Iya. Kalau nggak ada isinya kan dia gepeng kan. Betul. Lu berarti bawa keril yang 12 liter. Iya benar, kagak ada bukunya, gue bawa itu aja. Iya, sebanyak-banyaknya barang sajam itu yang lu pernah bawa berapa? Ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Setiap hari. Hampir setiap hari. Apalagi kalau ada momen-momen ketika misalkan habis kejadian. Temen ada yang kebantai kena gitu kan. Mereka kan pasti pada bawa barang tuh kan gitu. Ya kalau udah nyampe di sekolahan, taruhlah di sisip-sisipan kantin. Kalau udah pulang kan mereka pada bawa satu-satu. Di luar gue, ya udah lah kumpulin bang. Orang gue pernah bang lagi waktu itu udah pada pulang, cuman belum pulang, masih nungguin ada satu kelas itu kalau nggak salah praktek deh.
Cuman memang BR tuh belum dikumpulin di gue. Tas gue tuh gede. Nah, dari sekolahan itu kayaknya ada sidak razia gitu. Maksudnya rajianya dari guru atau dari? Kayaknya dari sekolah Dari sih. sekolah. Kayak dari sekolah. Gue pernah lagi jalan, tiba-tiba gue ditenteng dari belakang. Berhenti kamu, tas gue ditarik bang. Aku begini ya, orang kosong, kagak ada bukunya juga, bukunya cuma satu kan. Ada apaan pak? Buka tas kamu. Gue buka bang, untung agak ada barang nih. Buset, kalau seandainya ada pada kumpul, dah kelar gitu. Aduh, gue bilang, emang ada apaan pak? Enggak nih, saya dapat info kalau ini akan ada tawuran. Nanti kagak ada pak, nih tas saya doang yang gede. Gue bilang gitu. Anak-anak lagi ada yang di Ponseri kan. Dulu kan kalau BM kan ada Ponseri tuh. Pada ngumpulnya itu kan di Ponseri. Pada di situ mereka lah pada ngumpul di situ gitu. Tapi BR itu udah pada nggak ada ya. Begitu udah pada kumpul semua, baru kan mereka ambil tuh BR satu-satu, baru dititipin ke gue lah di mobil, kayak gitu. Lolos dah, alhamdulillahnya gue yang kalau bagi-bagian sial, gue tuh di sekolah selalu lolos. Alhamdulillahnya gue lolos gitu bang. Jadi gue nggak pernah luka gitu kan. Nih paling apalagi yang bikin kejadian lo lolos tuh, yang lo ingat? Yang gue inget dulu di pintu kereta Pasar Injo. Oh, tenong-tenong lah gitu. Iya kan di situ. Itu kan tenong-tenong ngomongnya. Iya, kan ada itu bang, ada jembatan penyeberangan. Iya. Nah, lu tahu sendiri jembatan penyeberangan lebarnya seberapa sih, gitu kan? Gue berangkat pagi, nggak basis melalui anak kodim, karena kodim kan pisangan baru pisangan lama kan disebutnya kan anak kodim kan, gitu. Di situ sekitar jam 7-an itu kan anak kereta pada lewat tuh bang. Maksudnya kenapa anak kereta? Anak kereta mana aja nih? Anak kereta mana aja kan di situ kan? Di situ adalah gue sekitar 6 atau 7 orang, hampir 10 lah gitu. Tiba-tiba anak kereta itu nyambitin batu bang dari atas. Gue ngumpet di mana? Gue ngumpet di ituan tangga penyeberangan bang. Oh, di tiangnya? Di antaranya? Di tiangnya tuh yang cuman lebarnya cuma 30 cm. Itu gue isinya berapa? Isi bertujuh bang. Gue paling depan, temen gue paling belakang. Bertujuh gue. Nah gue dempet-dempetan nih gue. Udah main tumpuk-tumpukan. Temen gue paling belakang yang gede tuh, anak pisangan baru. Si Dado temen gue tuh. Dia yang kena? Dia kan, untungnya gue pada selamat bang. Orang kagak siap kan, udah jam 7, cuman mereka baru ngomong gini nih. Ini udah mau jam 7, kereta nih dikit lagi lewat. Kalau kita belum dapat mobil, ini kelar nih. Baru ngomong begitu, kereta lewat bang. Langsung gue bareng-bareng langsung ngumpet di tiang kayak begituan. Tapi masih sempat ngelawan gitu, karena dapatnya akhirnya gue dibuntut kereta yang kedua ngelawannya kan gitu, yang terakhir gitu. Tapi harus melalui proses itu dulu. Ya iya, gue masih ngumpet dulu. Kalau nggak kayak begitu, buset, kepala gue lumayan juga bang. Itu kecil banget ya? Iya, temen gue si Dado bang, itu waktu masih STM itu dia untungnya nggak terlalu gede, tapi emang anaknya gede tinggi. Di antara yang lain-lain paling tinggi tuh dia, anak kodim tuh, dia doang paling tinggi tuh si Dado tuh. Dia pokoknya. Tapi dia nggak kena? Enggak, orang sempat ngelawan juga kan, sempat ngelawan gitu. Ya Allah, kata gue sekolah udah kayak begini. Udah, habis dari situ gue baru dapat mobil tuh, gue dapat mobil gitu. Yang nyampe sekolahan tuh di sekitar jam 8. Di satu mata pelajaran nih, yang datang gue. Kalau pulang langsung mah enak bang, gue di strap dulu kadang-kadang. Orang pas pelajaran wali kelas gue. Udah macam-macam bang, pelajaran wali kelas gue. Kamu lah, kata perempuan, iya habis gimana bu, orang saya berangkat bareng-bareng kan nggak mungkin saya nggak bareng-bareng itu. Malah kalau berangkat bareng-bareng pasti saya kena imbasnya bu gitu. Iya juga sih, udah lah ngomong sana, udah hari jam 12 gue pulang agak pulang juga bang, nongkrong dulu, yang mana lah, yang kemana lah ya. Kalau gue lagi mau ke Libuca, ke Pondok Kopi, gue berangkat ke Pondok Kopi. Oh berarti lu maksudnya pengen main kemana, keinginan lo ya maksudnya, gue bosan di Melayu nih, gue nongkrong di mana? Gitu. Ya, kayak misalkan gini, Peng, anak-anak pada nongkrong di ini nih. Kalau dulu gue pernah nongkrong di Kamjet tuh, Kamjet Pisangan, Kampung Jembatan situ kan. Anak-anak pada nongkrong di sana gitu. Ya gue kadang dateng main ke sana gitu. Ntar pulang sore mereka ngikut pulang ke rumah gue, karena rumah gue kan base camp juga kan gitu. Ntar mereka pada nongkrong di situ, ntar tengah malam baru pergi gitu. Ini rumah lo base campnya dalam arti posisi pulang sekolah? Iya. Tempat nongkrongnya pulang sekolah? Pulang sekolah. Nah, ada cerita gak? Lo kan naik 52, nggak mungkin kalau misalnya lo ke rumah lo, nggak mungkin di Melayu dong. Pasti di lampu merah Kodim. Kereta Kodim dong. Lo, Bonser kan rival ya? Nah, ada cerita gak perjalanan dari situ? Lo harus lewatin Bonser kan? Lewatin gue, lewatin Bonser. Ya kadang, pernah gue bang, lagi waktu itu anak-anak pada main ke rumah gue.
siang lah itu, ada sekitar 10 orang atau 12 orang gitu. Karena kan mereka gini, udah pengen lah istirahat dulu di rumah lo gitu kan, karena belum masih mau nyantai-nyantai gitu. Ntar kita baru keluar lagi sore. Keluar lagi sore nongkrong di Melayu. Nongkrong di Melayu, sekalian nyari duit tuh bang. Sekalian nyari duit. Ya udah kata gue gitu. Gue jalan lah, terus. Jalannya kemana nih? Ke dalam pintu kereta? Dari dalam pintu kereta kan ada tangga tuh, naik ke atas kan. Naiklah ke atas gitu. Ternyata Bonser itu belum bubar. Anak pagi belum pulang nih? Belum pulang ya, jam 1:30 2-an lah ya. Kayak belum pulang gitu. Tapi nggak terlalu banyak sih, tapi adalah beberapa gitu. Lebih dari sekitar 30 orangan. Temen gue iseng. Itu kalau kita bikin rame itu enaknya rame itu pengen si goblok kata gue tuh orang bener lu kata gue gitu nih kita jalan perjalanan masih lumayan kata gue gitu karena kan dari atas ke bawah itu kan lumayan bang ke pintu tol itu kan gue dari pintu tol nyebrang lagi nyampe ke rumah bener lah entah gimana kejadiannya gue jalan duluan tuh sama abang kelas gue si Cogeng kalau nggak salah gue jalan sama Cogeng itu duluan nggak taunya temen gue tiba-tiba udah teriak aja kejadian lah tuh ribut akhirnya gue jalan gue nyebrang duluan si abang kelas gue si Cogeng balik lagi akhirnya mundur juga lah gitu kan pas mundur juga kayak begitu baliklah udah masuklah kampung gue anak-anak kan pada lari-larian tuh dari seberang ke dalam kan kalau di kayak begitu kan nyebrang aja bang dengan mikir apa-apaan kan masuklah ke gangan gue tiba-tiba temen gue tuh ngelempar BR ke rumah gue apa karangan rumah gue tetangga gue ngeliat bang gue yang lagi jalan gitu anak-anak udah nyampe ke tempat biasa kan dia tahu tempat nongkrong gue di mana di tengah kan dia datang udah ngumpul di tengah semua gue masuk belakangan tetangga gue ngomong gini peng kenapa itu tuh tadi tuh anak STM kata berantem masuk ke gang sini tumben-tumbenan katanya gitu karena nggak pernah ada yang masuk karena Bonser pun kan kalau ribut nggak pernah masuk ke daerah rumah gue nggak tahu tuh tumben-tumbenan katanya anak STM pada masuk ke sini terus kenapa? Itu ada yang ngebuang apaan tahu tuh kata ke rumah. Gue udah tahu nih pasti temen gue nih ngebuang apaan nih. Bener bang, gue cek tuh di rumah di pekarangan. Itu BR panjang, 1 meter lah gitu. Cuman dia agak kayak samurai tapi agak lebih tipis gitu. Jadi kalau dipegang tuh agak goyang lebih enak gitu. Udah gue keluar gue parahin anak-anak. Siapa tadi yang ngebuang barang rumah gue? Gue pengen katanya ngebuang. Buset lu gue bilang lu bikin heboh tetangga gue pada keluar gue begitu. Geblek lu gue dia lagi bener-bener di rumah orang kan jadi taunya gue bandel kata gue gitu. Jadi disangka lu biang tawuran lu nak kayak begitu gue bilang kayak udah. Akhirnya ketika mereka tahu itu teman-teman gue emang anak sialan lah itu tukang ngumpulin orang atau teman-teman lu juga kan yang berantem gue diem aja udah mau bagaimana udah kata tetangga gue aduh lah lu mah parah kata temen lu laki semua udah tukang ribut lagi nih udahlah gue bilang namanya sekolah STM ya gue bilang itu maklum aja gue gitu kan isi gue emang temen lu laki semua ya udah gue bilang gitu deh jadi besok tuh kalau ke rumah gue tahu mereka gerombolan rame udah tahu oh berarti temen si Pepeng nih datang udah tapi gitu. BR-nya nggak seperti itu BR-nya diamankan ya BR udah gue cuma lihat doang di rumah karena kan tetangga gue cuma ngeliatnya kan ngelempar gitu kan ngelempar ke rumah gitu kan pas gue lihat ada udah BR jadi nggak tetangga gue yang geruduk ke rumah nyari barang enggak udah barang udah aman gitu kan kayak gitulah gue bilang ya luar biasa ngegas ya gitu iya makanya ya tajam nih boy ini dan ini gue bukannya nggak ada makanan ini kita makan dan podcast harus terpisah karena dia nggak boleh berarti makan lu takut disangka nggak makan ya bang takut disangka gue nggak dijajarin sama lo kan nggak dijajarin lu nah gue bisa makan tapi makanya di bawah yang gue makan ini gue nggak bisa ngerokok aja nih soalnya gue selalu ngerokok karena gue butuh kesunyian di sini iya Oke guys, terima kasih telah menyaksikan Nadir Vlog 75 ceritanya Mpok Ella dan tunggu aja di part 2 nya mudah-mudahan jadi inspiratif kalian ambil yang baik, buang yang jelek dan ini hanya nostalgia bukan untuk bagaimana hanya nostalgia, hanya kenangan semua kita lalu sudah damai sudah berteman dan sudah sahabat temenan di Facebook, Instagram dan lainnya. Oke guys, thank you, bye bye, tunggu part 2.